Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi, bagaimana kabarnya? Kiranya Bapak Ibu saudara dimanapun berada, tetap sehat secara jasmani, sehat secara rohani, dan juga terpelihara baik oleh Tuhan ya Bapak Ibu saudara. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih untuk anugerah, kasih, dan setia Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Ketika Tuhan mau berbicara kami melalui firman Tuhan, itu merupakan juga salah satu tanda atau wujud dari perhatian, pemeliharaan, cinta kasih Tuhan kepada kami. Sebab melalui firman Tuhan itu kami memperoleh kehidupan. Karena Engkau Tuhan adalah sumber kehidupan kami. Maka firman Tuhan mampu memberikan kehidupan kepada kami. Tolonglah kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik dan kami diubahkan oleh firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita untuk membaca dari 1 Yohanes pasal 2 ayat 15, 16 dan 17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini sangat viral di dunia media sosial ya, di dunia maya, mengenai orang-orang yang mencintai dunia ini. Mencintai kedagingan, mencintai dunia dan mencintai kedagingan itu yang saya maksudkan, yang sekarang ini viral di dunia itu adalah orang-orang yang mencari, mengejar uang, ingin menjadi kaya raya, memiliki harta yang bertumpuk-tumpuk dengan cara yang cepat, tidak melalui cara yang bekerja keras dan butuh waktu yang lama, tapi dengan cara yang cepat dan tidak bekerja keras, bahkan seperti ya yang mudah-mudah saja, termasuk berbohong atau membohongi sesamanya. Nanti Bapak Ibu mesti belajar ya Bapak Ibu, cari tahu yang namanya flexing, yang namanya startup, yang namanya games ya. Ini orang-orang yang ingin kaya melalui hal-hal ini. Nah, termasuk yang namanya flexing itu, orang yang pamer harta kekayaan tetapi itu sebetulnya bohong-bohongan. Dia foto di gedung yang mewah, dia foto di rumah dengan mebel-mebelnya yang mewah, foto di depan mobil atau di dalam mobil, tapi itu semua bohong-bohongan. Hasil dari tipu-tipuan juga ada Bapak Ibu. Makanya saya beri tema hari ini itu adalah umat yang cerdas. Kita jangan menjadi umat yang bodoh, umat yang juga dapat dibodohi oleh dunia ini. Umat yang cerdas itu seperti apa? Umat yang cerdas itu adalah umat yang mengasihi Bapa, umat yang mengasihi Allah, dan umat yang melakukan kehendak Allah. Lalu umat yang bodoh itu seperti apa? Umat yang bodoh adalah umat yang mengasihi dunia ini, umat yang mengasihi kedagingan. Nah, karena itu mari kita belajar satu-satu Bapak Ibu. Kita mulai dari umat yang bodoh, umat yang mengasihi dunia ini, umat yang mengasihi, yang mengejar kedagingan, termasuk mengejar harta kekayaan, menumpuk harta kekayaan melalui cara-cara bodoh, cara-cara membohongi sesama. Ya, seperti juga termasuk cara-cara ingin memperoleh harta dengan secepat-cepatnya dan tanpa bekerja keras. Nah, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Orang yang mengasihi dunia
dan apa yang di dalamnya itu. Seperti contoh mengejar harta dengan cara yang cepat, kasih investasi ini dalam cara dengan secepat-cepatnya, uang dia yang dia taruh itu bisa berkali-kali lipat, 10 kali lipat, 100 kali lipat dengan cara yang tepat, dan dia sendiri tidak bekerja. Uang itu dia serahkan ke orang lain yang putar, ternyata dia dibohongi. Ini Bapak Ibu, keinginan daging, keinginan dunia ini untuk tampil, menunjukkan kepada orang bahwa dia itu berhasil dalam hidupnya dan bisa bersikap angkuh. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan mengingatkan kepada kita hari ini supaya jangan mengasihi dunia, jangan mengikuti keinginan daging, jangan mengikuti keinginan dunia ini. Pertanyaannya, kalau kita ingin kaya, gak boleh? Boleh. Kalau kita mencari harta, boleh? Boleh. Tetapi jangan keinginan akan harta itu dan mendorong kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berdosa. Ya, seperti tadi, sengaja pamer kekayaan, padahal itu kekayaan orang lain, foto di mobil, padahal itu hasil bohong-bohongan, tipu-tipuan. Ya, supaya orang percaya kepada kita bahwa kita orang kaya, lalu orang itu mau invest di bisnis yang kita kerjakan, lalu uang orang yang orang berikan kepada kita untuk investasi itu kita pakai beli harta kekayaan untuk kita pamer kepada orang lain, dan kita merasa kita orang yang kaya, kita berhasil dan bersikap angkuh. Nah, ini Bapak Ibu Saudara yang tidak boleh dilakukan. Keinginan. Kalau orang mau kaya boleh, boleh, tapi kerja keraslah. Berjuang sungguh-sungguh, dan itu tentu butuh waktu yang lama Bapak Ibu. Boleh. Jangan dengan cara yang cepat dan tipu-tipuan, bohong-bohongan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, menjadi umat yang cerdas itu umat yang seperti apa? Umat yang mengasihi Bapa, umat yang mengasihi Allah, dan wujudnya adalah umat yang melakukan kehendak Allah. Kehendak Allah itu seperti apa? Kehendak Allah itu adalah melakukan yang benar, mengasihi sesama. Jadi kalau kita bekerja di bidang bisnis, maka kalau kita ini menunjukkan kita mengasihi Allah, melakukan kehendak Allah, bekerjalah, berjuanglah dengan sekuat tenaga dan sejujur-jujurnya, sebenar-benarnya. Itu Bapak Ibu, baru menunjukkan bahwa kita ini mengasihi Tuhan Allah dan kita melakukan kehendaknya. Hati-hati Bapak Ibu, kita harus menjadi jemaat, menjadi umat Tuhan yang cerdas. Jangan membodohi orang lain, membohongi orang lain, dan juga jangan mau dibodohi dan dibohongi orang lain. Nah, untuk itu Bapak Ibu, kita bisa mengalahkan ini semua. Kita tidak membodohi orang lain juga tidak bisa bodohi kita. Kalau kita ini taat kepada Tuhan, kita mengasihi Tuhan, dan kita melakukan kehendak Tuhan, melakukan firman Tuhan yang benar itu. Maka Bapak Ibu, kita dapat mengalahkan kejahatan karena firman Tuhan ada dalam diri kita. Kita tahu mana yang benar, kita tahu mana yang salah. Kita tahu firman Tuhan, maka kita tahu mana yang tidak benar, yang bukan berasal dari firman Tuhan, dan kita mampu untuk menolaknya dengan tegas. Jadilah umat yang cerdas. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kiranya firman Tuhan penuh-penuh di dalam kami. Kami mengasihi Bapa, kami mengikuti kehendak Tuhan, sehingga hal-hal kedagingan di dunia ini, hal-hal kebodohan di dunia ini tidak dapat menguasai kami, tidak dapat mengalahkan kami. Tetapi kami yang dapat mengalahkan hal-hal bodoh itu, kejahatan-kejahatan di dunia ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.